Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perangkat komputer dan infrastruktur arsitektur TI, yang beranggotakan 1. Rizalda Anjasyarof, yang kedua Muhammad Zaki Firdaus, yang ketiga Masud Hudori, yang keempat Muhammad Andrea Nurdiansyah, yang kelima Muhammad Lukman Al-Hakim, dan yang keenam Muhammad Daniel Pranata. Latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan serta perkembangan teknologi semakin meningkat yang seiring dengan kemajuan zaman. Perkembangan sistem pada komputer beserta aplikasi-aplikasi pendukung sangat memudahkan setiap pengguna untuk melakukan setiap proses pada komputer. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, setiap peserta didik dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer. Mau tidak mau, karena semakin ke depan komputer lebih sering digunakan, baik itu dalam media pembelajaran maupun ketika di lingkup pekerjaan. Karena komputer memudahkan setiap pengguna untuk melakukan proses yang dikehendakinya. Dasar sistem komputer. Dari bit ke informasi. Sejak diciptakan pertama kali, komputer bekerja atas dasar sistem biner. Sistem biner adalah sistem bilangan yang hanya mengenal dua macam angka yang disebut dengan istilah bit, binary digit, berupa 0 dan 1. Hanya dengan dua kemungkinan bilangan inilah, komputer dapat menyajikan informasi yang begitu berguna bagi peradaban manusia. Bit-bit dapat digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Istilah karakter dalam dunia komputer berarti huruf, misalnya A dan Z, digit seperti 0, 2, dan 9. Selain huruf maupun digit seperti tanda plus dan bahkan simbol seperti B. Basis data. Bit merupakan satuan data terkecil dalam sistem komputer. Di atas satuan ini terdapat berbagai satuan yang lain, yakni berupa bit, megabit, gigabit, terabit, dan petabit. Selain berbagai istilah yang menggunakan istilah bit, kadangkala dijumpai istilah yang menggunakan bit seperti megabit. Penggunaan istilah ini biasanya dikaitkan dengan per detik, misalnya 10 megabit per detik. Istilah megabit per detik sering dinyatakan dengan Mbps, megabit per second. Dalam hal ini megabit berarti 1 juta bit. Satuan bit ekuvalen 8 bit. Keterangan: untuk menyimpan sebuah karakter pada sistem ASCII atau EBCDIC, kilobit 1024 bit. Awal PC hanya memiliki memori sebesar 640 kilobit. Megabyte 1024 kilobyte. Memori PC pada saat ini berkisar antara 60 sampai 256 megabyte. Gigabyte 1024 megabyte. Ukuran hard disk yang digunakan pada berkisaran antara 20 sampai 40 GB. Terabyte 1024 GB. Database yang sangat besar. Petabyte 1024 terabyte. Keterangan penggunaan di masa mendatang. Satuan waktu dan frekuensi. Bagi manusia, 1 detik merupakan waktu yang sangat cepat, tetapi tidak bagi komputer. Kecepatan komputer dalam memproses sebuah data sangatlah tinggi. Order waktu yang digunakan untuk mengerjakan sebuah instruksi jauh di bawah 1 detik. Itulah sebenarnya terdapat beberapa satuan waktu yang perlu diketahui, sebagaimana yang tertera di bawah ini. Satuan milidetik ekuivalen 1 dibanding 1000 detik. Mikrodetik 1 dibanding 1 juta detik. Nanodetik 1 dibanding 100 juta detik. Pikodetik 1 dibanding 1 miliar detik. Satu lain yang banyak disinggung dalam sistem komputer adalah satuan untuk frekuensi, diukur dengan satuan hertz. Frekuensi berarti jumlah siklus dalam 1 detik. 1 hertz berarti bahwa dalam 1 detik terbentuk sebuah siklus. Ukuran frekuensi yang lebih besar adalah kilohertz dan megahertz. 1 kilohertz 1000 Hz, 1 MHz sama dengan 1000 kHz. Sistem pengodean karakter. Sistem yang digunakan untuk mengodekan karakter bermacam-macam, adapun 3 macam, yaitu
ASCII, American Standard Code for Information Interchange, dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institute. Pada awalnya standar ini menggunakan 7 bit untuk menyatakan sebuah kode. EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Instruction Code, merupakan standar yang dibuat oleh IBM pada tahun 1950-an menggunakan telepon untuk setiap detik. Kode titik pertama kali digunakan pada IBM System atau 360. Standar ini ditetapkan pada berbagai komputer mainframe. Ketiga, Unicode. Selain FCDIC dan ASCII tadi, terdapat standar yang lebih baru yang dinamakan Unicode. Pada standar ini, sebuah karakter dinamakan dengan 16B. Alhasil, standar ini dapat mencakup 65,536 karakter dengan cara seperti ini. Berbagai simbol dalam bahasa seperti Arab dan Cina bisa ditampung. Konversi sistem biner dan desimal. Sebagaimana telah diketahui bahwa komputer menggunakan sistem biner, sedangkan manusia terbiasa menggunakan sistem desimal. Mengingat hal seperti ini, ada kalanya diperlukan untuk mengetahui cara melakukan konversi dari kedua sistem bilangan tersebut. Dalam kesempatan ini, kami akan mencontohkan dua konversi, yaitu dari sistem biner ke sistem desimal, maupun dari sistem desimal ke sistem biner. Konversi sistem biner ke sistem desimal. Sebagai contoh, terdapat bilangan 01, 00, 10, 11 dalam sistem biner. Berapakah ekuivalennya dalam sistem desimal? Untuk memecahkan persoalan ini, Anda bisa menggunakan pedoman sebagaimana diperlihatkan dalam gambar. Pertama, bilangan biner ditulis sejajar dengan pedoman sebagaimana pada gambar, yaitu pedoman disusun dari kanan ke kiri dari bilangan biner. Yang kedua, hasil pedoman dikalikan pada bilangan biner secara sejajar. Yang terakhir, hasil dari perkalian dijumlahkan, sehingga pada contoh perhitungan tersebut, bilangan biner 01001011 sama dengan 75 dalam sistem desimal. Konversi sistem desimal ke sistem biner. Untuk keadaan sebaliknya, dari sistem desimal ke biner, Anda bisa melakukan dengan cara seperti yang ditunjukkan di gambar 2.6. Sebagai contoh, berapakah hasil konversi dari bilangan desimal 75 ke sistem biner? Pertama adalah melakukan pembagian menurun dari bilangan desimal 75 dengan angka 2 secara berurutan. Yang kedua, pembagian dilakukan dengan membagi habis dengan angka 2 dan menyisihkan sisa dari pembagian. Yang terakhir, menyusun sisa pembagian dari bawah ke atas, sehingga diperoleh 100, 1011. Dan jika diperlukan 8 bit, maka ditambahkan 0 di depan angkanya, sehingga hasilnya 010, 01, 011. Bagian unit sistem. Berikut merupakan gambar dari skema PC. Di dalam gambar tersebut memperlihatkan skema PC yang lebih menyoroti pada bagian unit sistem. Unit sistem berupa sebuah kota yang lebih sering disebut cache atau kabinet sistem. Titik di dalam hal ini, kota inilah terdapat berbagai komponen seperti CPU, chip memori atau RAM dan ROM, motherboard, catu daya, hard disk, dan CD drive. Beberapa komponen dari unit system. Yang pertama ada motherboard. Komponen ini terdiri atas sejumlah komponen yang terpasang secara menetap dan slot-slot atau soket untuk memasang komponen-komponen yang dapat dilepas. Beberapa contoh komponen yang dapat dilepas dan dipasang pada motherboard adalah kartu suara, ada kartu I/O, ada chip mikroprosesor, dan ada chip RAM. Yang kedua, catu daya. Catu daya berfungsi sebagai pemasok listrik bagi rangkaian dalam komputer. Masukan komponen ini berupa arus bolak-balik yang berasal dari PLN atau sumber listrik lainnya. Selanjutnya, catu daya mengkonversi arus bolak-balik tersebut menjadi arus searah titik arus searah.
Yang ketiga ada sistem pendingin. Komputer perlu terjaga dari suhu yang berlebihan, karena jika suhu terlalu tinggi maka akan merusak komponen-komponen komputer. Sistem pendingin ini terdiri atas sebuah kipas angin dan sirip penyerap panas. Yang keempat ada bus. Bus adalah jalur yang menghubungkan suatu komponen dengan komponen yang lain. Bus dapat dibayangkan sebagai suatu jalan yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada PC terdapat 3 jenis bus. Yang pertama ada bus prosesor, yang kedua ada bus IPRO, dan yang ketiga ada bus memori. 5. Bus IPRO dan berbagai kartu IPRO seringkali disebut sebagai bus load ekspansi. Bus inilah yang menjadi penghubung antara CPU dan peranti yang berada di luar unit sistem. Berbagai tipe bus IPRO antara lain adalah ISA, PCI, AGP, EISA, VLBus, FireWire, dan USB. Berbagai kartu IPRO memiliki fungsi yang cukup banyak seperti mempercepat pemrosesan, meningkatkan disk, memungkinkan disk yang mampu dihubungkan ke sistem komputer, dan lain-lain. Yang terakhir ada port. Port merupakan colokan yang terpasang di bagian belakang cache yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen di dalam unit sistem dengan peranti di luar. Contohnya yaitu port yang berguna sebagai penghubung kamera digital, monitor, dan mouse menuju unit sistem. Prosesor. Prosesor adalah nama singkat dari mikroprosesor atau yang biasa disebut sebagai CPU. Komponen ini berupa chip. Chip adalah sekeping silikon berukuran beberapa milimeter kuadrat yang mengandung puluhan ribu transistor dan komponen elektronik lainnya. Prosesor memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek diantaranya yaitu yang pertama ada aspek kinerja. Di dalam aspek kinerja, tipe prosesor yang digunakan akan mempengaruhi kinerja dalam komputer. Yang kedua ada dukungan perangkat lunak. Di dalam dukungan perangkat lunak, prosesor yang lebih cepat memungkinkan pemakaian perangkat lunak terbaru atau fitur terbaru. Yang ketiga ada aspek keandalan dan stabilitas. Di dalam aspek keandalan dan stabilitas, salah satu pendukung keandalan dan stabilitas sistem komputer adalah kualitas prosesor. Yang keempat ada pendingin dan konsumsi energi. Pada aspek ini, awalnya prosesor hanya mengkonsumsi daya listrik yang relatif kecil daripada komponen-komponen yang lain. Namun pada perkembangannya, prosesor menghabiskan daya listrik yang lebih besar sehingga mengakibatkan cepat panas dan memerlukan pendinginan yang lebih baik. Yang kelima ada aspek dukungan motherboard. Di dalam aspek ini, terdapat adanya berbagai prosesor yang beredar yang menimbulkan kebutuhan motherboard yang sesuai. Cara kerja prosesor. CPU terdiri atas dua bagian utama. Bagian yang pertama ada unit control dan bagian kedua ada ALU atau arithmetic dan logic unit. Yang pertama unit control, dan kedua bagian tersebut mempunyai fungsi. Fungsi unit yang pertama atau unit control berfungsi sebagai mengendalikan seluruh komponen dalam sistem komputer. Pengendalian yang dilaksanakan oleh unit ini didasarkan pada instruksi yang terdapat pada program komputer. Titik setiap instruksi diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan yang sesuai maksud instruksi yang bersangkutan. Dan yang kedua unit aritmatika dan logika. Fungsi dari unit ini adalah unit ini berperan dalam melaksanakan operasi perhitungan. Selain kedua komponen tersebut, CPU memiliki sejumlah register. Register adalah memori dalam CPU yang berkecepatan tinggi yang berguna untuk memakai operasi dalam CPU. Adapun tipe register antara lain yaitu register instruksi, register alamat, dan register akumulator. Untuk melakukan suatu operasi terhadap data yang berada di dalam memori utama, data mula-mula disalin dari memori ke register-register dalam CPU. Unit kontrol yang menangani hal ini pengertian data dalam konteks ini berarti perintah atau data selanjutnya yang akan diproses, dan ALU segera mengambil alih peran tersebut. Dan hasil sementara pemrosesan akan ditaruh pada akumulator
dan setelah itu baru dikirimkan ke memori utama. Memori internal. RAM merupakan salah satu jenis memori internal yang menentukan kemampuan sebuah komputer. Memori internal atau internal memory bisa juga disebut memori utama atau main memory. Dan memori primer, primary memory. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang dapat disimpan dalam memori berupa data dan program. Fungsi memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan dan dari peranti pengingat sekunder. Memori dapat dibedakan menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. Selain itu ada juga mesin memori yang disebut cache memory. A. ROM. ROM atau biasa disebut read only memory atau terkadang disebut firmware adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya hanya isinya yang dapat dibaca. ROM pada komputer biasanya disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC ROM biasanya disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Umumnya proses yang terkandung dalam BIOS secara berurutan adalah sebagai berikut. Memeriksa isi CMOS, membuat penanganan interupsi, interrupt handler, dan pengendali peranti atau device drivers. Menganalisasi register dan manajemen daya listrik. Melakukan pengujian perangkat keras atau POS atau the power on self-test untuk memastikan bahwa semua perangkat keras dalam keadaan baik, menampilkan pengaturan-pengaturan dalam sistem, menentukan peranti yang akan digunakan untuk menjalankan program, misalnya pirantinya adalah hard disk, mengambil isi bus sektor. Bus sektor juga merupakan sebuah program kecil oleh BIOS. Program ini dimuat ke RAM dan kemudian mikroprosesor akan mengeksekusi perintah-perintah yang sudah ada dalam RAM tersebut. Selain ROM, terdapat pula chip yang disebut PROM, EPROM, dan EEPROM. RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya hanya dapat diganti selama komputer dihidupkan dan mempunyai sifat yang bisa mengingat data atau program selama terdapat listrik atau komputer hidup. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM dalam PC bermacam-macam, antara lain yaitu DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, DDR, SDRAM, dan EDORAM. Chunks Memory. Chunks Memory adalah memori yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU. Memori ini mempunyai kecepatan lebih tinggi dari RAM, tetapi dengan harga yang lebih mahal. Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Dengan menggunakan cache, jumlah data dapat dipindahkan ke memori ini dalam sekali waktu dan kemudian ALU akan mengambil data tersebut dari memori ini. Dengan pendekatan seperti ini, pemrosesan data dapat dilakukan dengan lebih cepat daripada CPU mengambil data secara langsung dari RAM. Komputer pada masa mendatang dapat sangat berbeda dengan saat ini. Ini disebabkan karena adanya pengembangan prosesor ke berbagai arah. Adapun jenis-jenisnya. Yang pertama, chip DPS. Chip DPS atau biasa disebut Digital Signal Processing merupakan jenis chip yang ditujukan secara khusus untuk menangani pemrosesan suara dan video dengan kemampuan pemanipulasian yang sangat cepat. Di masa mendatang, chip ini sangat bisa digunakan dalam komputer, misalnya untuk membantu sistem pendengaran manusia. Nanoteknologi. Melalui teknologi ini, atom yang berukuran dalam orde nanometer diciptakan sebagai dasaran untuk menciptakan mesin yang berukuran sangat kecil yang digunakan untuk menyimpan data atau melakukan tugas-tugas tertentu. Komputasi optik. Komputasi di mana mendatang bisa jadi tidak lagi menggunakan elektronika melainkan memakai optik atau optoelektronik. Komputasi DNA atau biochip. Komputasi ini didasarkan kenyataan bahwa informasi dapat ditulis ke setiap molekul data. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi atau gabungan dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Pengelompokan teknologi informasi. Telah diketahui bahwa teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Lebih rinci, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 5 teknologi, yaitu 1. Teknologi masukan. Teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Yang kedua adalah mesin pemroses.
Mesin pemroses lebih dikenal dengan sebutan CPU mikroprosesor atau prosesor. Sesuai dengan namanya, CPU merupakan bagian dalam sistem komputer yang menjadi pusat pengolah data dengan cara menjalankan program yang mengatur pengolahan tersebut. Yang ketiga adalah teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan dibedakan dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpanan eksternal, berfungsi sebagai pengingat baik bagi data program maupun informasi. Sementara ketika proses pengolahan dilaksanakan oleh CPU. Dua contoh memori internal, RAM dan ROM. Teknologi keluaran. Teknologi keluaran adalah teknologi yang berhubungan dengan segala peranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem. Yang terakhir adalah teknologi perangkat lunak. Perangkat lunak atau dikenal juga dengan sebutan program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Selanjutnya yaitu komponen sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Komponen utama sistem teknologi informasi berupa 1. Perangkat keras, 2. Perangkat lunak, dan ketiga orang. Klasifikasi sistem teknologi informasi. Dalam sistem teknologi informasi terdapat beberapa macam berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, menurut fungsi sistem. Dalam klasifikasi menurut fungsi sistem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Embedded IT System adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Sebagai contoh, sistem VCR memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. B. Dedicated IT System adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Contoh, ATM dirancang secara khusus untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah bank. C. General Purpose IT System adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Sistem komputer yang disebut PC merupakan contoh sistem teknologi informasi serbaguna yang umum dipakai di rumah. Yang kedua, menurut ukuran. Ukuran dalam pengklasifikasikan sistem teknologi informasi tidak harus berupa ukuran fisik, tetapi cenderung berdasarkan pada ukuran informasi yang dapat ditampung kemampuan sistem yang ditawarkan, kecepatan pemroses, dan juga berdasarkan jumlah orang yang menggunakan sistem secara bersamaan. Yang ketiga adalah client server. Pada lingkungannya mengandung sejumlah komputer server, menyatukan sebuah komputer yang menyimpan data atau program yang dapat diambil oleh komputer lain atau menyediakan peranti seperti CD, ROM, drive, atau printer yang dapat digunakan oleh komputer lain. Pada perkembangan lebih lanjut, istilah server tidak harus berarti komputer secara fisik, melainkan justru berupa perangkat lunak. Segala contoh perangkat lunak yang berfungsi melayani permintaan halaman web oleh klien. Peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya diperuntukkan untuk organisasi, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan bagi perseorangan, teknologi ini dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk mencari pekerjaan. Adapun contoh peranan teknologi informasi yang berkembang saat ini ialah yang pertama, di dalam dunia perbankan. Teknologi informasi ikut mewarnai dunia perbankan. Kehadiran sistem online yang ditandai oleh teknologi komputer dan teknologi komunikasi memungkinkan nasabah mengambil uang dari kantor cabang yang sama berada di mana saja. Pada perkembangan selanjutnya, sistem seperti ini juga dilengkapi mesin-mesin ATM yang mengambil uang tanpa harus diteller. Selanjutnya yakni di dalam dunia kedokteran. Banyak rumah sakit yang menggunakan sistem informasi untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan, juru medis, dan pasien. Contoh sistem informasi digunakan untuk mencatat rekaman medis pasien secara elektronik. Contohnya, sinar X, rentgen otak. Selanjutnya, di dalam dunia pendidikan, teknologi informasi
juga didapat melahirkan fitur-fitur baru dalam dunia pendidikan. Sistem pengajaran dengan berbasis multimedia dapat menyajikan masalah menjadi menarik, tidak monoton, dan memudahkan penyampaian isi materi ataupun sebagai media daring saat ini. Selanjutnya yakni di dalam dunia bisnis. E-commerce merupakan model perdagangan yang lahir berkat kemajuan internet. Melalui jaringan raksasa ini, transaksi online secara elektronik telah menjadi pilihan yang menarik bagi organisasi dan perorangan. Dan masih banyak di segala bidang tentang peranan teknologi informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.